Akhirnya guys, akhirnya Rosalia Indah rute Jakarta Wonosobo mulai dapat permajaan armada nih. Bukan lagi unit rombakan, tapi unit anyar baru Grace. Dimulai dari rute Ciputat Wonosobo pagi yang sekarang dapat jatah unit Mercy 1626 baru dengan bodi Skylander R25 dari karoseri New Armada yang belum lama ini dirilis. Di perjalanan ini saya juga nggak sendirian, bakal ditemani sama Mas Opang dan keluarganya nih. Bersama-sama kami akan membelah kemacetan jalur tengah yang semakin menjadi-jadi setelah ditutupnya jalur Songgom untuk sementara. Seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Langsung aja yuk tonton videonya. Selamat menonton. Selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul 7.19. Ini kita sudah berada di Terminal Pulau Gebang. Ya, pagi ini aku bakal ngetrip ke kota Wonosobo naik bis Rosalia Indah angkatan pagi. Yang seharusnya jatahnya sih Skylander R25 ya, tapi beberapa teman-teman yang kemarin ini nyoba dapat armadanya beda, jadi kena rollingan. Jadi kita nggak tahu teman-teman hari ini bakal dapat armada apa ya, semoga sesuai aja sama incaran ya. Dan jadwal keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang itu pukul 8.15 karena masih sekitar 1 jam lagi saya mau beli kopi dulu teman-teman. Let's go. Ini di Libers Coffee yang ada di Pulau Gebang. Sedotan nggak usah. Terima kasih. Oke teman-teman, ini sekarang lagi di depannya Libers. Kita istirahat sebentar sebelum minum kopi. By the way, tadi aku kesininya tuh naik sepeda motor. Aku parkir di sini, dimana parkirannya di Terminal Pulau Gebang tuh lumayan murah teman-teman. Untuk sepeda motor itu kalau nggak salah hari pertama 16.000, terus hari berikutnya itu 13.000 per hari. Jadi menurutku lumayan worth it sih. Halo Mas. Halo. Terima kasih sudah menyapa. Siap. Mas siapa Mas? Mas Frans. Mas Frans. Siap. Mas Frans baru nyampe naik ke 7 Trans. 7 Trans ya? Oke, tapi telat ya Mas ya? Telat. Setengah 6 baru nyampe jam 7. Jam 7. Oke Mas, hati-hati di perjalanan balik. Oke, aku jalan dulu. Siap. Jadi tadi dari Libers disapa teman-teman sama salah satu penonton YouTube nih, Mas Frans. Halo Mas Frans. Makasih sudah nyapa-nyapa dan nanti bisa ditonton nih videonya. Saya ngetrip ke Wonosobo. Nah teman-teman, sekarang saya mau check-in di agennya Rosalia. Sekarang jam 7.35. Sebenarnya saya udah check-in lewat aplikasi sih. Kalau kalian beli tiket di agen atau di aplikasi, itu tiket kalian kan bakal nongol di aplikasi. Nah, itu ada pilihan buat check-in. Cuman saya nggak tahu manfaat check-in ini apa nih kalau aplikasi. Soalnya tetap aja kita harus lapor ke agen kayaknya teman-teman. Walaupun udah check-in lewat aplikasi. Tapi plusnya kalau kita cekin lewat aplikasi, kita bisa lihat posisi bisnya di mana. Jadi kita bisa live tracking gitu. Jadi kayak kalau di WhatsApp tuh kayak live location lah. Nanti kita coba ya. Nah, agennya Rosalia ada di sini nih. Jadi habis naik eskalator langsung muter ke belakang di zona B. Dah kosong teman-teman. Kita tungguin di sini dulu kali ya. Tapi kalau di Pulau Gebang kayaknya kita tetap harus lapor ke agen deh. Soalnya kan di sini ada checkpointnya di sub ya. Dan checkpointnya di sub tuh harus ada kertas yang isinya data armadanya. Kayak nomor polisinya gitu deh. Jadi ya walaupun kita sudah check-in di aplikasi, ya harus tetap lapor di agen. Nggak bisa tuh kayak pesawat. Kalau kita naik pesawat kan udah check-in di aplikasi, self check-in, tinggal masuk aja ke boarding gate ya. Tapi kalau bis kayaknya masih belum bisa deh. Nah di Pulau Gebang ini teman-teman ada beberapa PO yang punya lounge sendiri. Kayak Rosalia Indah gini, jadi ada tempat tunggu yang khusus buat penumpang. Kayak City Trans itu punya, City Trans ada di seberang sana, nanti kita lewatin. Terus Sinar Jaya juga punya. Apalagi ya, kalau nggak salah ada satu PO lagi yang mau bikin lounge deh, tapi saya agak lupa teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau kalian sudah check-in lewat aplikasi, kalian bisa memantau lokasi armada. Ini berguna banget nih kalau kalian naiknya tuh dari agen atau kantor perwakilan yang ada di lintasan. Tapi ya minusnya ini trackingnya masih belum real time ya, jadi kayak di refresh tiap berapa menit gitu. Mas Fuad gak ada. Oke. Mas Timotius, Mas Fuad. Dengan Mas siapa Mas? Hah? Dengan Mas siapa? Anto. Mas Anto. Mas ya Mas? Oke, pintu 5 nggih. Oke. Mas sepakat. Tiket sudah di tangan. Oke teman-teman, pukul 8:03 tiket sudah di tangan. Sekarang kita checkpoint dulu di loketnya di sub ya. Nah ini nih, City Trans punya lounge di sini teman-teman. Ruang tunggu.
Ini ada minibarnya segala nih kalau City Trans, mantap. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah di ruang tunggu. Ini lumayan ramai kondisinya hari ini. Dan kita katanya diminta untuk tunggu di pintu 5. Bisa sih harusnya sudah deket ya. Soalnya tadi sekitar 15 menit yang lalu kan posisinya sudah di pembawa bus. Jadi mungkin beberapa menit lagi sudah sampai. Kita lihat di sini ada apa aja nih. Ini ada Handoyo yang sleeper nih. Sleeper Avante. Ada Handoyo yang SR3. Terus ada Sun ke Bengkulu, ada KYM ke Surabaya pagi, ada Palala, ada double decker Rosalia Indah 129 yang ke arah Jogja via Klaten. Ini Handoyo SE pagi Jogja. Sebelahnya ada Palala nih teman-teman. MS03 ini ke arah Malang nih teman-teman. Kalau kodenya MS itu ke Surabaya dan ke Malang. Ada Skylander R25-nya Sinar Jaya nih, 11ZX kemana nih teman-teman? Ya, sekitar pukul setengah 9 kurang 3 menit bis yang akan membawa saya menuju ke Wonosobo akhirnya tiba juga di Terminal Pulau Gebang. Nah, buat kalian yang pengen naik Skylander R25 ini teman-teman, bisa booking yang keberangkatan pagi. Kalau dari Jakarta kodenya CI404, kalau dari Wonosobo WO 404. Oke teman-teman, pukul 8.28 bis kita udah masuk Terminal Pulau Gebang. Kita kembali ke area pintu 5 ya teman-teman. Wah, nggak sabar, apalagi ini perjalanan pagi ya. Aku bener-bener kalau lagi ngetrip itu sangat excited sekali teman-teman kalau dapat bis Incaran pagi lagi. Wah, hari Sabtu pagi dan rame banget Terminal Pulau Gebang. Mbak Yani, halo, baik, sehat. Bisku parkirnya sebelah mana? Tadi udah ada padahal. Oh, ini lagi sini teman-teman bakalan. Nah, ini dia teman-teman unit yang akan membawa kita menuju ke kota Wonosobo, yaitu Rosalia Indah dengan bodi Skylander R25 dari karoseri New Armada diperkuat oleh sasis Mercedes-Benz 1626. Dan ini unit baru, bukan akad bodi. Terima kasih. Langsung berangkat ya. Lupa air mineral dapat dari mana? Oh, dalam ya? Oke, siap. Halo Mas, numpang konten juga Mas. Halo Pak, numpang konten. Hari ini studi 2D. Harusnya di sini nih, kanan. 2D. Oke. Nggak nunggu lama teman-teman. Ini langsung berangkat pukul 8.30 karena udah terlambat 15 menit. Ya, hari ini untuk seat sayangnya kita nggak dapat seat yang depan ya, dapat baris 2 teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Ini kaca sampingnya jembar banget, jadi ya ngeliat ke depan juga masih oke. Double glassnya nggak menghalangi pemandangan, jadi nggak masalah duduk di seat yang nomor 2 teman-teman.
Oke, kita review sedikit teman-teman. Untuk seatnya ini pakai seat Executive Plus. Dia pakai leg rest terpisah kayak gini yang model bangku, dan leg restnya ini 3-in-1 ya. Jadi yang pertama dia berfungsi sebagai footrest. Terus ini kalau dibuka kita bisa jadi tempat untuk menyimpan sepatu atau sandal. Dan kalau ditutup gini bisa jadi leg rest tentunya teman-teman. Nah, dan ini tinggiku 168, kakiku mentok ke depan gini, jadi harus miring kayak gini teman-teman. Botolnya yang tingginya 170 ke atas kayaknya agak sulit ya, pasti agak nekuk sedikit kaki kalian. Ini bisa ditarik nggak? Ya untuk leg restnya juga nggak bisa ditarik, jadi kayak gini aja teman-teman. Terus seatnya ini pakai seat dari Rimba Kencana, jadi udah cukup nyaman teman-teman seatnya. Di depan sini ada bottle holder, terus ada kantong Doraemonnya buat naruh-naruh barang gitu. Terus buat setiap penumpang dapat fasilitas kayak gini, selimut, bludru, sama dapat bantal khasnya Rosin. Lalu di atas sini ada lower AC teman-teman, ini bisa diarahkan arah anginnya. Ada lampu baca juga. Terus ada port USB, jadi port USB ada di bagian sini nih. Type A ya teman-teman, di sini bukan Type C, jadi pastikan kalian bawa kabel yang kepalanya Type A alias kepala USB biasalah. Dan ini untuk pertama kalinya aku naik Skylander R25 setelah di launching waktu Gias tahun lalu. Jadi excited banget teman-teman naik R25 di pagi hari. Ya mantap. Untuk view kayak aku tadi bilang, kaca sampingnya ini luas banget, bisa melihat pemandangan dengan leluasa. Sebenarnya paling enak di satu sih. Satu tuh benar-benar luas, gak ketutup sama selendang apa-apa. Terus double glassnya juga enak teman-teman, topiannya itu nggak menutupi pemandangan ke depan, walaupun ada stiker trayek ya, tapi masih enak banget, masih luas teman-teman. Wah, cakep sih, tapi aku merasanya R25 sama R22 nih masih nggak terlalu banyak perbedaan ya dari interior. Dari eksterior bisa dibilang ya facelift lah, tapi interior kurang lebih masih sama sih. Saatnya kita cek untuk fasilitas toilet yang ada di bis ini teman-teman. Toiletnya seperti ini dengan spek yang lumayan cakep ya, bukan spek standaran, atau jangan-jangan standarnya R25 tuh kayak gini ya. Untuk total kapasitas bis ini tuh bisa memuat 30 penumpang teman-teman dengan konfigurasi Executive Plus. Dan kayaknya tadi saya belum ngomongin harga tiket ya. Untuk harga tiketnya cukup terjangkau, sudah termasuk servis makan. Dan nggak ada paket snack ya seperti biasa kalau di Rosin. Pak, toilet sebentar ya. Toilet. Halo Kina. Halo Om. Tos. Lupa. Halo Mbak. Halo. Halo Mas. Halo Mas. Aku toilet sebentar ya. Oke. Gitu teman, ini 852 kita sudah tiba di Rosalenda. Saya mau ke toilet dulu teman-teman. Panggilan alam pagi-pagi. Bayar 2.000. Hai. Masukin itu kami mau. Halo. Dalamnya udah. Aduh. Maaf. Ya enaknya berangkat pagi gini. Rawan mulus. Kalau gua sama bini gua Rawan ngantuk. Ambil sih. Di mana? Meja bangku. biasa banget sih. Mau saya. Jadi hari ini ngetripnya barengan Mas Opang dan keluarganya, mengganggu Valentine mereka hari ini teman-teman. Mau liburan ya? Lamsi, ketinggalan terus bareng-bareng kita teman-teman. Oke, 859 kita berangkat dari back team. Tapi ini dari interior sama ya, R22 ya, mirip, nggak jauh beda. Kan ternyata interiornya masih sama. Yang penting ada hari dari CCTV. Iya. Promo. Enggak, maksudnya Wonosobo nih bos. Oh iya ya. Kan Betul. mendiskreditkan daerah. Betul. Ya kan? Biasanya tapi itu terjadi di sini masalahnya. Ya teman saya juga naik bis Wonosobo.
By the way, kalau mau adjust reclining di sini nih, nah ini ada tuasnya, tinggal ditarik, cet, nanti tinggal mundurin. Cuman saya mau mundurin nggak enak nih, kayaknya belakang mentok kaki orang nanti takutnya itu kan. Jadi kalau dimundurin pasti makin sempit yang belakang. Kita di Cibitung, macet. Cibitung Pride. Ah, sebagai orang Cibitung. Tadi aja, parkir mana berarti mas? parkir Bekasi Timur. Oh stasiun. Enggak. Teman. Oh ada parkiran ini ya? Sebelah kapal. Jadi tips buat yang mau ngetrip dari Bekasi Timur, titip kendaraan paling enak di masjid, sampingnya bengkel bos. Nah itu kan ada masjid, nah itu paling murah, aman, dan selalu ada yang jagain. Motor berapa mas? Motor kalau nginep 10.000 semalam kalau nggak salah. Kalau mobil? 15.000. Oh murah, lebih murah dari Pulau Gebang sih. Lah jauh lebih murah. Tapi Mas Sena nggak parkir selalu Pulau Gebang ya? Iya, dia aneh emang. Dia aneh makanya. Padahal orang Cibitung juga. Iya, padahal udah selalu saya bilangin parkir di masjid aja. Gitu. Panas kayaknya dia masuk masjid. Nah tadi kan sempat di spill dikit sama Mas Sopang ya teman-teman, kalau jalur Wonosobo tuh lumayan rawan sama kasus maling laptop atau penukaran laptop dengan keramik. Untungnya di Armada Wonosobo ini sudah dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Tidak menjamin keamanan 100%, tapi paling nggak kalau maling lihat CCTV ya agak jiper lah dia. Dan juga sudah ada fasilitas kotak kari atau kotak aman Rosale Indah. Jadi kalau misal kalian bawa barang berharga seperti laptop atau apapun itu bentuknya, kalian bisa lapor ke kru dan nanti sama kru akan disimpan di dalam kotak aman ini, yang mana kuncinya hanya dipegang oleh kru aja. Nah saya sudah pernah teman-teman cobain fasilitas kotak kari ini waktu naik Rosale Indah dari Merak ke Solo. Kalau kalian mau cek videonya bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Ya, sudah 1 jam lebih kita di kemacetan. Ini bahkan belum lewat KM 57 nih, karena hujan deras guys. Deras. Mas Sopang trauma waterfall. Naik bis apa tuh mas? Waterfall. Ada banyak tapi buruk ya. Ya pokoknya bis double decker. Bis double decker warna hijau. Oh, jangan satu. Oh dua ya. Hijau gelap. Tosca. Aduh, udah makin nyempit. Waduh, remuk. Ini bikin macet. Oh enggak, masih macet depan. Ini Cikampek Utama jam 11.22. Macet banget nih, harusnya jam segini udah nyampe Rosin Subang nih. Ya lepas Rosin Subang nggak sih jam segini? Iya, jam 11 sih harusnya udah di Rosin Subang tuh. Lumayan tadi macetnya. Terus ya bis ini tuh kedep banget teman-teman. Mantap sih nih build quality-nya New Armada kali di bis ini. Terus ngelewatin speed bump juga mulus banget. Mantap. Tuh, nggak ada gemblodak ya bis ini. Lumayan kedap. Mantap sih, mantap. Ngeliatin speed bump juga aman banget. Tuh. Kedap, mantap. Sama nggak? Bagian plafonnya ada ornamen diamond. Ah, Iya itu khasnya New Armada, betul. Standar lah, 100 ya. Standar cukupan. Cuman itu soft juga tuh, double decker. Ini Wonosobo kalau makan dari timur di itu ya, mana namanya? Tegal ya? Kedung Roso. Iya, Kedung Roso. Terakhir sih aku naik yang pagi sono sih. Oh. Ada pengumuman nih sekarang. Siapkan boarding pass Anda. Harusnya pakai suara gue. Wis. Mau dengar suara saya, naiklah. Wah, masih dipakai ya? Masih. Semoga Mbak Sarah nonton.
Nah, kalau kita belok kiri nih teman-teman akan mengarah ke salah satu rumah makan yang cukup legendaris, yaitu rumah makan Marconi. Belum lama ini saya naik PO Nusantara, nah servis makannya di sana tuh. Dan ibu untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan boarding pass yang akan ditunjukkan kepada petugas rumah makan untuk dilakukan scan QR code guna mendapatkan servis makan prasmanan untuk Anda. Kami informasikan, selama pemberhentian, armada ini akan kami bersihkan. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membawa barang-barang berharga milik Anda. Kehilangan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab pihak Rosalia Indah. Adapun waktu pemberhentian armada ini kurang lebih 40 menit. Dimohon kepada Bapak dan Ibu dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Kami akan informasikan kembali melalui pengeras suara ketika armada siap melanjutkan perjalanan. Demi keselamatan bersama, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap berada di tempat duduk sampai armada berhenti dengan sempurna. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat menikmati servis makan bersama Rosalia Indah. Bagus tuh Gundam ya. Mitra setia perjalanan Gavan. Anda. Oh iya deh. Nan bisa lo Kitty nan. Bapak dan Ibu. Ada KYM juga nih yang angkatan pagi yang tadi ketemu di Pulau Gebang. Oh, sekarang turunnya di belakang. Ini sih Pak, siap. Oke teman-teman, pukul 11.56 kita sudah sampai di Resto Rosin Subang. Saatnya kita servis makan dulu. Kayaknya Mas Sopang udah masuk duluan ya. Main lapar nih, jamnya pas banget sama jam makan siang. Ini baru pertama kalinya nih aku ke Resto Rosin, masuknya dari pintu belakang. Nah di Rosin ini teman-teman, kalian sudah dapat 1 kali free service makan. Dan kayaknya di sini menunya prasmanan deh. Kalian juga bisa upgrade menu. Nah, rencananya saya sama Mas Sopang itu mau upgrade menu supaya bisa dapat menu yang lebih enak. Ini menunya kayak gini teman-teman. Kalau makan yang biasa. Jadi ada nasi, ada soun, gorengan, sama ayam kecap nih kayaknya. Nah, ketemu Mas Bagus. Selamat siang. Krunya Gavan. Halo Mas. Kamu ada urusan Gavan? Nggak ada loh. Nggak ada. Antri makan. Antri makan Mas. Baru nyampe ya? Sudah mau keluar. Udah mau keluar Ya. Justru. Siap. Mau upgrade menu? Upgrade dong Mas itu. Akhirnya ketemu sama Mas Agus. Lama nggak ketemu ini. Iya Terakhir nih. ketemu naik Sylvester ya? Naik Sylvester, Ya, benar. ketemu Sylvester. Oke, tadi aku upgrade menu pakai paket Valentine. Harga 35 dan ternyata kalau tiketan eksekutif itu harganya 18. Jadi ini nambahnya 17.000. Milihnya tadi sausnya asam manis. Oke teman-teman, sudah makan overall makannya enak, rice bowl asam manisnya enak. Worth it lah, nambah 17. Dan sekarang aku mau jajan sebentar nih di Rosin Mart. Halo, dengan Mas siapa Mas? Irma. Mas Irman. Terima kasih sudah menyapa Mas. Pak, kenalan dulu dengan Pak siapa? Suparno. Pak Suparno, salam kenal Pak. Pak Midin. Pak Midin Timur. Oke, 12.45 kita berangkat dari Resto Rosin Subang. Udah lama banget nggak makan di sini dan ya tadi aku udah bilang teman-teman makanannya enak. Cuma minusnya selalu toiletnya bayar 2.000. Sama makin gerah nggak sih? Iya, main gerah ya. gerah. Dan Rosin makin Subang. ramai juga sih. Ya. Rosin Subang nih makin rame, makin gerah, makin agak lumayan jadi berantakan nih sekarang nih. Gak kayak Lagi setahun tapi lagi ada perbaikan tadi ya. ya ada perbaikan. Dan toiletnya tetap bayar 2.000. Rosin. Bahkan di pool aja bayar 2.000. Tadi kan aku sempat buang air kecil ya di pool Bekasi Timur tuh itu bayar 2.000. Ya semoga Rosin bisa menggratiskan toiletnya. Waktu itu ramai soalnya jadi kalau naik rimba kencana sebenarnya paling enak kalau mereka sama dulu gini sih. Setuju. Kalau yang armrest lengkung itu kayak nggak nyaman ya di tangan ya. Secara look oke, cuman kalau secara mobilitas, Fungsional dan mobilitas di ini kurang memang. kurang karena kan kalau yang ini ya ini kita bisa gini terus kita bisa Nah betul. makanya guys, Kalau di situ gunanya juga sama-sama aja. betul. Tapi udah nggak belum sih dari Oh iya ada
Amres tengah ya. Jadi biar kalau saya nggak mau sebelahan sama nggak mau nempel-nempel sama sebelahan. Tapi rebutan sini. Rebutan Amres. Tapi kan kalau di pesawat kan yang tengah yang Ya. punya hak. Ini kan masalah nggak ada yang tengah. Kalau di sini siapa yang punya hak? Kilometer 228. Selesai nyolak 14.32. Ya jadi gak ngejar Gavan deh. Rendung lagi. Tadi infonya apa mas? Gak lewat Songgom ya? Iya, masuk lewat Tegal Selawi. Tegal Selawi. Jadi bakal lebih lama ya. Jadi mungkin dengan kemacetan tadi bakal nyampe jam 9-an. Terus terakhir kali Migdar naik JB3 yang dia kan dapatnya cadangan ya, nggak dapat R25. Itu udah nyampainya jam 8. Ini tadi dengan kemacetan di Cikampek mungkin ya jam 9 jam 10 bisa nyampainya teman-teman. Nah, karena jalur Songgom sedang ditutup, maka bis pun baru keluar di kota Tegal nih. Normalnya kalau lewat Songgom, bis akan keluar di Pejagan. Jadinya agak sedikit muter kalau lewat sini jalurnya. Dari Tegal, bis akan melewati Selawi, Banjaranyar, baru nanti ketemu di jalur utama lagi di flyover Klonengan. Dan kita akan melewati jalur reguler, yaitu melalui Bumiayu, Aji Barang, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, dan berakhir di Wonosobo. Parah ya. Apa ini nama itunya? Lover ya? Lupa aku. Iya. Oh ini loh ya ditutup ini. Oh iya. Kan tutup jalannya guys. Panorama Perupuk. Priuk-priuk dong. Kerupuk anjing. Ada anomali Cuk. Mau banyak sekarang setelah ditarik dari peredaran. Oke, 17.23 masuk Lingkar Bumiayu. Masuk ke sana tuh ke arah kota. Kita lewat jalan lingkarnya. Nah ini nih sebelah kiri Sakalibel. Oh iya. Waktu itu naik Damri saya di sini. Damri Selatan, makan di sini. Oh. Jembatan udah jadi nih. Oh iya, baru ya. Kan waktu itu kan namanya apa kayak longsor atau apa gitu ya. Heeh, Yang baru jembatan. ini baru. Jadi Sakalibel itu adalah Saka 15. Saka itu kan tiang itu, tiang jembatan kereta itu ada 15. Oh, oke. Sakalibel. Makanya Sakalibel. Ayo Spantuk ulek ya, artinya apa? yo ora paham gitu. Ya kabeh paham ngene kae. Kan wong bumi ayo kayak. tujuh Terminal Bumiayu. Tempat mangkala janji Joni. Oh iya benar di sini. 7853. Betul. Zaman masih di Eka Eka. Cipta.
Makan bang. Wah, sedapnya. Bungkus dari Rosentos tuh. Jadi menyesali tidak bungkus tadi. Udah kepikiran bungkus Padang. Jalan kayaknya. Kenapa? Macet perbaikan jalan bro. Iya, kelihatan di map ya. Ini 18.37 nih, macet lagi di Pager Aji. Sekitar berapa kilo? 3 kilo ya macetnya? Macet 3 kilo ya? Tapi aman ya, udah pesan makan ya? Ya, kita melakukan misi penyelamatan dengan pesan GrabFood kirim ke agen Purwokerto. Full Purwokerto. Nanti kan kita nurunin penumpang di sana. Ada anjing. Pasti mampir sih biasa Ada. Purwokerto. Nggak mungkin nggak. Pasti mampir biasanya. Arem mintanya sih ya. Beda kota. Beda kota. Orang anak ya. 19.46 akhirnya jalanan mulai lancar. Berapa jam kita sudah kena macet ini? Sejaman? Berapa ya? Oh, Jaman lebih ya kayaknya. lebih. Jam 6. Jam 6. Ini anjir. enak. Jam 6 anjir. Anjir, udah mau 2 jam berarti ya. Gila. Cuma jalan berapa? 5 kilo paling ya. Minusnya kalau lewat jalur Purwokerto ya. Makanya lewat Belik itu lebih enak, lebih sepi. Iya benar. Bener-bener memangkas waktu banget. Driver juga pada bilang soalnya. Kenapa? Enggak, kalau kayak 168 mau lewat Belik, Sinarjaya, Sleeper. terus apa namanya? Apa lagi ya? Agra. Sinarjaya juga banyak kok. Agra juga. Agra. Akhirnya guys, kita nyampe juga di poolnya Rosalia yang di Purwokerto. Ini pukul 8. Berapa jam biar aku? Jam 8 juga ya, setengah 9 ya. Setengah 9 Wih, dari gila. Bekasi Timur. Hampir 12 jam berarti dari Jakarta ke sini. Normal-normalnya harusnya 8 jam paling ya. Iya. Kewer bulu. Gimana mas? Kewer bulu. Kewer. Lapar juga ya. Lapar, kewer. Misi penyelamatan diri dulu dengan makan. Pesen GrabFood. Ya, emang ide-ide seperti itulah yang bisa bikin kita Survive. waras. Iya, survive dan waras. Wah, asli ya, cakep banget guys ini R25. Gar banget lampunya. Yang saya suka ini loh, di tengahnya tuh. Aksennya cakep banget. Dan tentunya Skylander itu paling seksi adalah bagian belakangnya, pantatnya. Dan untuk R25 ini masih pakai DNA-nya R22. Jadi untuk bentukan lampunya masih mirip-mirip. Ganteng banget. Suka banget saya sama font tulisan Skylander tuh. Retro Amerika gitu. Penyelamatan sudah datang teman-teman, yaitu makanan. Kita tadi pesan GrabFood buat makan di mobil. Penyelamatan. By the way ya teman-teman, kalau kalian perhatiin semua bisnya Rosalia Indah itu pasti pakai selendang yang sama, modelnya seperti ini. Kecuali dari karoseri di Putro, dia tetap pakai selendangnya JB5. Tapi untuk semua karoseri mau yang keluarannya Armada, Laksana pasti pakai selendang itu. Kita tanya Mas Opang. Ya. Kenapa Rosalia Indah punya selendang sendiri kecuali Adi Putro? Karena Adi Putro tidak bisa custom. Oh iya. Bener, jadi ya gitu dah pokoknya kalau karoseri lain tuh kayaknya masih punya ruang yang cukup luas lah untuk menerima requestan dari PO kayak gitu, karena mungkin ya load kerjanya masih bisa gitu kan, karena Adi Putro kan mungkin mereka ngejar cepat produksinya gitu kan. Mass production. Betul, karena kan kalau custom itu kan harus ada penyesuaian dan lain-lain. Tapi keren sih Rosalia, bahkan sampai selendangnya aja custom ya, sendiri ya. Treng teng teng teng. Pesan apa mas? Namanya Rockaville. Ini dia basicnya ada di Solo, tapi buka cabang di Purwokerto. Sayangannya Lost Chicken. Iya, betul. Saya cinta Lost Chicken. Boneless chicken gitu lah. Ayamnya mantep banget cuy, gede banget. Mas Opang lupa request sendok, jadinya mengenai tangan kita.
sampai di BNI Wonosobo. Ini banyak yang turun di sini nih. Jadi titik turun yang pas di tengah kota. Wah, udah tinggal kita dong cuy. Bertiga. Udah pada turun semua orang-orang. Warlock semua berarti. Kita turis turunnya di terminal. Let's go. Pukul 11:05 kita tiba. Pak, terima kasih banyak. Akhirnya ya Pak ya. Tiba kita. Wah, parah. Pak, makasih banyak ya. Aman, Pak. Ngantuk asli. Finally. Berapa jam berarti ya? Aku setengah 9. 14 jam. Sekitar 14 jam setengah ya. Damn. 14 jam setengah. Banyuwangi sudah sampai Banyuwangi. Oke, Wonosobo. Jadi aku akan bermalam di Terminal Wonosobo ini teman-teman, karena seperti yang kalian tahu di Terminal Wonosobo ini ada fasilitas untuk penginapan bagi para pendaki. Nah, aku akan nginap di sana sampai besok pagi. Besok pagi aku akan melanjutkan perjalanan ke kota Yogyakarta naik bis, mungkin Eka ya. Soalnya bis-bis kayak Eka gitu baru jalan lagi besok pagi sekitar jam 7 kalau nggak salah bis pertama. Dingin loh ini. Wah, seperti biasa saya salah kostum, nggak bawa jaket, pakai sandal. Wah, salah kostum. Ini Mas, tempat beristirahatannya, mau lihat? Oh ya. Enak kok. Enak ya? Iya. Dingin anjir. Tapi kok sepi ya, berarti orang pada ini ya. Semalam mungkin temennya. Enggak, ada kok tuh. Begini nih, Tetap ada. lumayan kan? Oke sih. Ini oke ya, sih. lumayan kan. Ada colokan listrik tuh. Sini mah. Gak ada ya? Iya baru nggak ya? Cek. Ojeknya kagak maksa ya? Enggak. Memang ada tukang ojek ya. Dan itu bukan motor-motor itu. Tukang ojek juga mikirnya udah nggak ada bis paling. Ini kan kita paling terakhir ya. Lah, kok masih ada? Nih toilet. Tapi udah kagak ada air panasnya. Hah? Air panasnya udah kagak ada. Emang kenapa udah nggak ada air panasnya? Gak tahu. Oh di sini enak nih anget nih. Iya, ada sini. Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa, aku tidur. Bahan badannya gitu. Tas dulu, tas. Tas dulu. Tas dulu. Jalan kaki Huh. dong. Nah, waktu terakhir kali aku ke Wonosobo kan mandinya di dalam toilet sana ya. Dan gak ada air panasnya. Ternyata kalau mau air panas tuh di sebelah sini nih. Ada tulisannya tuh, mandi air panas, water heater. Bisa lah. Tapi dikunci cuy. Kayaknya udah gak berfungsi deh fasilitasnya. Coba besok pagi kita lihat ya. Bisa apa enggak. Kita ke toilet dulu. Sekalian saya mau kasih lihat fasilitas toiletnya cuy. Di sini harus lepas. Nah, ini bisa buat mandi di sini. Terus kalau toilet ada di sebelah sini, ada 2 toilet buat buang airnya. Hati-hati dulur. Siap. Dadah. Dadah. Selamat survive. Hati-hati bang. Selamat menikmati kemewahan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri hari, saya pengen sesuatu yang anget-anget dulu. Jadi kita beli kopi sama beli Indomie kuah.
Kelas kali cuy. Besok pagi saya nggak tahu mau langsung naik Eka ke arah kota Solo. Saya ada janji sama teman di Solo, atau mau ngopi dulu di Wonosobo. Jadi pilihannya antara dua itu teman-teman. Masih belum diputuskan, diputuskannya besok pagi aja. Terima kasih Bu. Oke. Lagi dingin-dingin, makan Indomie sama kopi. Ush, mantap. Nikmat mana yang kau dustakan guys. Makan dulu. Oke, ini 1:30 pagi. Saya mau istirahat teman-teman, mau tidur dulu. Rencana sih pagi kayaknya mau ke kota Wonosobo sebentar deh. Jadi saya pengen ngopi-ngopi sama, ini kan tadi saya dipinjemin Mas Opang nih sweater karena ini lumayan dingin di sini. Jadi saya mau sekalian balikin ke Mas Opang. Oke, kita istirahat dulu aja di sini. Wonosobo damai. Tapi enaknya di sini suasananya masih terang teman-teman. Tuh, lampu-lampu masih pada dinyalain. Ini bis-bis keberangkatan besok udah pada standby semua. Nah di sini udah disediain soket listrik juga buat ngecas. Jadi lumayan. Kita isi-isi baterai dulu. Kalau di sini aman sih infonya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Yang penting barang-barang ada di dekat kita aja. Tuh di sana juga ada CCTV tuh di pojok sana di ujung.